Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan studi kelayakan, Bapak Dr. Insinyur Teguh Rianung Joko Susanto, MM, dan Bapak Nudia Mastur, MPD. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan observasi kami. Boleh slide selanjutnya? Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Katarina Clariza Kartika, dan rekan saya, Vika Rosda Humira, kemudian ada Puspa Latifah, kemudian ada Hera, dan Nurul Hikmah, dan yang terakhir ada Kinaya Awaliyah. Boleh? Oke, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu ada proses penyusunan anggaran atau RKAS, dan RKPBS. Boleh slide selanjutnya? Oke, untuk temuan lapangan dari proses penyusunan anggaran, ini yang pertama terdiri dari penyusunan RKAS dan atau RAPBS disusun secara partisipatif, disesuaikan dengan sumber dana, dan disahkan oleh yayasan. Nah, pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, bendahara, dan yayasan. Untuk tahapan penyusunannya ini meliputi perencanaan, penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan pemeriksaan, dan penelaahan kembali yaitu check and recheck terhadap rancangan anggaran. Nah, setelah dinyatakan sesuai, rancangan tersebut dibahas dalam rapat kerja, yang apabila hasil ini memperoleh persetujuan, maka dokumen ini disahkan melalui penandatanganan oleh ketua pembina yayasan. Dan rencana anggaran ini menggunakan anggaran sekolah selama 1 tahun anggaran. Nah, yang keempat itu ada dokumen dalam penyusunan anggaran, di mana acuan berasal dari evaluasi program tahun sebelumnya dan hasil rapat kerja bersama guru. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi anggaran. Sebelumnya digunakan untuk menilai efektivitas program dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Boleh slide selanjutnya? Oke, setelah tadi kita membahas temuan lapangan, maka sekarang kita membahas kesesuaian dengan teori dan gap analisis. Untuk proses penyusunan anggaran RKAS atau RAPBS ini telah sesuai dengan teori perencanaan pendidikan melalui identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, dan penyesuaian dengan sumber dana. Untuk yang kedua itu keterlibatan berbagai pihak menunjukkan penerapan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Yang ketiga, evaluasi anggaran tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas program. Nah, kesesuaian dengan teori ini sesuai dengan penelitian Sudari dan kawan-kawan pada tahun 2024, kemudian ada dari Hairani dan kawan-kawan pada tahun 2025, dan Widiawati dan kawan-kawan pada tahun 2025. Oke, untuk gap analisisnya, penyusunan RKAS atau RAPBS ini sudah partisipatif, namun keterlibatan guru masih melalui koordinator bidang, sehingga partisipasi ini belum sepenuhnya optimal. Nah, yang kedua, perencanaan anggaran telah memanfaatkan evaluasi program sebelumnya, tetapi penggunaan data pendidikan yang lebih komprehensif belum dilakukan secara optimal. Nah, yang terakhir ini, untuk gap analisis, pada aspek evaluasi anggaran, tidak ditemukan kesenjangan yang signifikan, karena evaluasi telah berjalan secara rutin dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sumber pembiayaan. Di sini ada temuan laporan mengenai sumber pembiayaan, ada 4. Yang pertama, kerja sama jangka pendek. Pada aspek kerja sama jangka pendek ini, dengan pihak eksternal, sekolah menjalin kemitraan dengan pihak penerbit buku. Bentuk kerjasama yang diberikan itu bukan berupa bantuan dana secara langsung, melainkan dukungan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan sekolah. Kemudian, kerjasama ini dilakukan secara resmi melalui Memorandum of Understanding atau MOU. Yang kedua, SPP menjadi sumber dana utama. Pihak sekolah menjelaskan bahwa dana BOS itu atau dana BOS yang diterima belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan sekolah. Terdapat selisih atau kekurangan anggaran yang harus ditutupi melalui sumber dana lainnya. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, sekolah mengandalkan dana SPP yang dikelola oleh yayasan. Dan dalam mekanisme ini, sekolah mengkomunikasikan kebutuhan pendanaannya kepada yayasan, kemudian yayasan mengalokasikan dana yang diperlukan untuk menutupi kekurangan biaya tersebut. Tiga, pengelolaan terpusat. Nah, sekolah di sini tidak dapat secara mandiri mencari atau menambah sumber pendanaan baru. Seluruh keputusan yang berkaitan dengan pengembangan pembiayaan itu harus mendapat persetujuan dari yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, sehingga pihak sekolah saat ini hanya berfokus pada optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang sudah tersedia untuk bisa mendukung kegiatan operasional serta pelaksanaan program pendidikan. Kemudian yang keempat itu pengalokasian terstruktur. Nah, setiap kegiatan diawali dengan penyusunan dan pengajuan RAB di sini harus diajukan kepada yayasan maksimal sebelum tanggal 18 setiap bulannya. Mekanisme pencairan dananya di sini dimulai dari rencana kegiatan, pengajuan RAB, persetujuan yayasan, pencairan dana dan juga pelaksanaan kegiatan lalu di LPJ-nya. Selanjutnya analisis kesesuaian teori. Yang pertama mengenai sumber pembiayaan sekolah. Temuan ini sesuai dengan teori pembiayaan pendidikan yang dikemukakan oleh Anwar dalam hal dan kawan-kawan pada tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Teori tersebut menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, orang tua, masyarakat maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Selain itu, besaran dana BOS yang diterima sekolah ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Afja dan Syamsurja pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa alokasi dana BOS dihitung berdasarkan biaya satuan sesuai yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang kedua itu perencanaan dan pengalokasian dana. Nah, dalam aspek perencanaan dan pengalokasian dana melalui pengajuan RAP sesuai dengan teori Dayat dan Kusdiana pada tahun 2022 yang menegaskan bahwa setiap lembaga pendidikan itu harus memiliki perencanaan pembiayaan yang baik untuk mengurangi risiko kerugian dan memastikan penggunaan dana berjalan efektif. Kemudian dan dalam konteks penelitian ini pengajuan RAB mencerminkan fungsi perencanaan yang dilakukan secara sistematis sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Pada aspek akuntabilitas ini sekolah diwajibkan menyusun LPJ setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Mekanisme ini sudah sesuai dengan teori Dayat dan Kusdiana pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pengelolaan keuangan pendidikan adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Kemudian ini juga diperkuat oleh Tatra dan Harapan bahwa akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan yang dapat dievaluasi dan diaudit oleh berbagai pihak. Kemudian yang keempat, tata kelola keuangan sekolah. Pada saat ini hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan strategis terkait pembiayaan lebih banyak berada pada pihak yayasan. Sekolah tidak dapat secara mandiri mencari sumber pendanaan baru maupun menjalin kerjasama pendanaan dengan pihak eksternal tanpa persetujuan dari yayasan. Temuan ini sesuai dengan model pendanaan klasik atau top down funding model menurut DM Ramon dan diterangkan pada tahun 2025. Model ini menjelaskan bahwa keputusan pendanaan ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi, sementara unit pelaksana dalam hal ini sekolah memiliki fleksibilitas yang lebih terbatas dalam pengelolaan anggarannya. Mengenai gap analisis antara teori dan temuan lapangan di sini sudah terdapat tabelnya, dan gap dari kecukupan dan keberlanjutan pendanaan di sini adalah prinsip kecukupan belum terpenuhi karena masih terjadi defisit tahunan, kemudian prinsip keberlanjutan belum optimal karena ketergantungan pada SPP masih tinggi, dan juga diversifikasi sumber pendanaan belum berkembang secara maksimal. Selanjutnya mengenai otonomi sekolah dalam pengelolaan anggaran, gapnya itu tingkat otonomi sekolah masih terbatas dan juga pengambilan keputusan keuangan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan sekolah. Kemudian mengenai fleksibilitas pendanaan, gapnya fleksibilitas pendanaan masih rendah dan juga keterlambatan pencairan dana berdampak pada pelaksanaan program sekolah. Terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi anggaran. Yang pertama terkait dengan temuan lapangan terlebih dahulu. Seperti yang diketahui bahwa sekolah ini memiliki dua sumber pendanaan, yaitu dari dana BOS dan juga dana yayasan, sehingga mekanisme monitoringnya itu juga terdapat sedikit perbedaan di antara kedua sumber tersebut. Untuk dana BOS, monitoring dana BOS itu dilakukan melalui aplikasi Arkas, jadi sudah berbasis digital yang dimana bisa dipantau langsung oleh suku dinas pendidikan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, dan yang menjadi penanggung jawab itu adalah kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah tersebut. Sedangkan untuk dana yayasan, monitoring dana yayasan ini dilakukan di setiap bulan
bulan melalui pengajuan RAB dan juga LPJ. Jika terjadi keterlambatan untuk penyampaian LPJ, maka nanti ketika mengajukan untuk bulan berikutnya, maka dananya tidak akan cair karena LPJ sebelumnya belum diserahkan. Jawabnya adalah ketua yayasan. Jadi terdapat perbedaan di antara kedua sumber pendanaan tersebut. Berikutnya adalah mekanisme pelaksanaan evaluasi. Kepala sekolah mengadakan evaluasi harian, bulanan, dan juga tahunan. Untuk harian itu biasanya kepala sekolah melakukan briefing dari sebelum memulai pembelajaran sebagai sarana pemantauan kegiatan sekolah. Lalu juga rutin untuk melakukan evaluasi setiap bulan, yaitu rapat evaluasi untuk membahas program dan juga kegiatan yang sedang berjalan pada bulan tersebut. Lalu yang terakhir ada evaluasi secara keseluruhan, yang dimana itu untuk membahas seluruh program dan kegiatan sekolah selama 1 tahun berjalan. Dan yang berikutnya di sini adalah kesesuaian, yang berikutnya adalah tindak lanjut apabila terdapat ketidaksesuaian, maka nanti kepala sekolah akan mengadakan rapat bersama dengan tim struktural untuk membahas permasalahan dan juga ketidaksesuaian tersebut. Dan nantinya akan solusi yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian atau pengurangan pada komponen kegiatan tertentu. Dan nantinya sekolah juga dapat mengajukan bantuan dana kepada yayasan dalam bentuk pengajuan proposal. Namun sejauh ini sekolah selalu berupaya untuk meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian dengan cara melakukan perencanaan anggaran secara cermat dan juga teliti. Yang berikutnya adalah kesesuaian dengan teori. Untuk monitoring dan evaluasi, hal ini sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Susanto, bahwa hasil temuannya sekolah telah menerapkan pengelolaan keuangan yang sistematis berbasis digital melalui aplikasi Arkas, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan diawasi langsung oleh suku dinas, dan untuk dana yayasan melalui RAB atau LPJ setiap bulannya. Sudah sesuai dengan teori dari Susanto bahwa pemanfaatan sistem digital itu dapat membantu sekolah untuk memantau kondisi keuangan secara langsung, sehingga nantinya pengelolaan dananya menjadi lebih efektif, transparan, dan juga akuntabel. Dan yang berikutnya terdapat kesenjangan atau gap antara temuan dan juga teori, bahwa gapnya itu ditemukan sekolah belum menggunakan instrumen analisis keuangan dan manajemen risiko yang berbasis data kuantitatif, serta indikator evaluasinya itu masih bersifat umum dan belum berbasis KPI yang terukur secara kuantitatif, karena sekolah itu menilai keberhasilan suatu program masih berdasarkan bagaimana antusiasme siswanya, lalu bagaimana penilaian masyarakat, dan bagaimana minat orang tua untuk mendaftarkan sekolah tersebut. Jadi belum berdasarkan dengan data kuantitatif. Untuk pertama, di sini ada temuan lapangan terkait tantangan dalam penganggaran sekolah. Yang pertama, tantangan utama. Sekolah perlu menyesuaikan berbagai program kerja dengan keterbatasan anggaran yang berasal dari dana BOS dan dana yayasan. Lalu yang kedua, ada keterbatasan dana diatasi melalui perencanaan anggaran sejak awal tahun sehingga program yang disusun tetap sesuai dengan kemampuan pendanaan sekolah. Yang ketiga, ada konflik kepentingan. Ini tidak ditemukan dalam proses penyusunan anggaran karena pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis dan transparan melalui musyawarah bersama. Dan yang keempat, kebutuhan tidak terduga. Diatasi dengan mengajukan proposal pada yayasan yang akan menilai tingkat urgensinya dan memberikan dukungan pendanaan apabila diperlukan. Nah, di selanjutnya ini ada kesesuaian dengan teori. Berdasarkan dari hasil temuan lapangan tersebut, keterbatasan anggaran yang dihadapi sesuai dengan teori Mulyasa dalam India tahun 2025 yang menekankan pentingnya penentuan prioritas dalam pengelolaan dana. Perencanaan anggaran yang rinci juga sesuai dengan teori yang menegaskan bahwa perencanaan yang matang mendukung efisiensi keuangannya. Selain itu juga keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran sejalan dengan teori dana dalam India tahun 2025 mengenai penganggaran partisipatif dan dapat meningkatkan transparansi dan komitmen bersama. Adapun mekanisme pengajuan dana darurat pada yayasan sesuai dengan teori Susanto tentang moda pendanaan di mana keputusan keuangan berada pada otoritas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kesenjangan atau gap. Pada aspek pertama, dengan teori India tahun 2025 dalam Mulyasa menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran perlu diatasi melalui penentuan skala prioritas. Namun sekolah masih menghadapi keterbatasan dana sehingga tidak semua program dapat direalisasikan. Ini menjadi gap utamanya. Pada aspek kedua, prinsip efisiensi manajemen keuangan menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran. Akan tetapi penggunaan dana BOS masih dibatasi oleh regulasi sehingga fleksibilitas pengelolaan anggaran masih terbatas. Pada aspek tiga, Susanto menyatakan bahwa penganggaran partisipatif dapat meningkatkan transparansi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penyusunan anggaran dilakukan melalui musyawarah sehingga tidak ditemukan gap yang signifikan. Yang terakhir ada Susanto menekankan pentingnya respon cepat terhadap kebutuhan mendesak, namun kebutuhan darurat masih harus melalui persetujuan yayasan sehingga penanganannya belum sepenuhnya fleksibel. Ini adalah pelaksanaan studi kelayakan program. Kita lihat dulu temuan lapangannya seperti apa. Yang pertama, temuan di sekolah tersebut adalah studi kelayakan telah dilakukan pada tahap penyusunan RAPBS melalui inventarisasi program, lalu ada pengajuan usulan dan diskusi bersama. Yang kedua, dari aspek analisisnya, itu meliputi manfaat program, ketersediaan SDM, dan potensi risiko juga tercatat. Lalu dari pihak stakeholder, ada pimpinan unit, tenaga struktural, dan guru dalam proses pengambilan keputusan juga dilibatkan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana keberlanjutan program tersebut. Belum terdapat program yang dibatalkan setelah masuk perencanaan karena telah melalui pertimbangan yang matang. Itu adalah keempat temuan dari hasil observasi kami. Selanjutnya, analisis kesesuaian teori. Di sini saya menggunakan teori dari Susanto 2025. Ya, yang pertama ada bagian yang namanya identifikasi kebutuhan program. Temuan lapangannya adalah sekolah berhasil menginventarisasi program berjalan dan usulan baru serta membahas manfaat program sebelum dimasukkan ke RAPBS. Status dari bagian ini adalah sesuai. Lalu yang kedua, dalam aspek perencanaan RKS atau RAPBS dan anggaran, program telah direncanakan melalui RAPBS dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan sekolah. Hal ini juga sesuai antara teori dan temuan. Lalu selanjutnya ada analisis finansial. Sekolah hanya mempertimbangkan ketersediaan anggaran tanpa melakukan analisis keuangan secara formal. Nah, ini belum sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya adalah aspek analisis risiko atau risk assessment matrix. Temuannya seperti apa? Temuannya adalah risiko program telah dipertimbangkan melalui diskusi, tetapi belum menggunakan instrumen pemetaan risiko yang sistematis. Maka di sini statusnya adalah sebagian sesuai, tapi ada catatan. Selanjutnya adalah aspek audit dan kepatuhan regulasi. Temuannya adalah belum ditemukan penggunaan audit checklist atau compliance checklist dalam studi kelayakan program, maka analisis ini adalah belum sesuai. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi awal. Temuannya adalah sekolah mempertimbangkan kemampuan monitoring dan evaluasi, tetapi belum menetapkan indikator kerja atau KPI secara formal sejak tahap studi kelayakan. Maka kesesuaian adalah hanya sebagian saja. Yang terakhir adalah bagian dari keputusan dan rekomendasi. Keputusan program dilakukan melalui musyawarah dan pertimbangan bersama sebelum program dimasukkan ke RAPBS. Hal ini sesuai antara teori dan temuannya. Next,
ke bagian analisis gap. Nah, di sini ada 4 ya. Analisisnya adalah yang pertama dari tahapan dasar studi kelayakan telah dilaksanakan mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan RPBS, pertimbangan manfaat, SDM, risiko serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Lalu yang kedua adalah metode dan instrumen analisis yang menjadi gap di sini gitu ya. Studi kelayakan masih dilakukan melalui diskusi dan pertimbangan praktis tanpa menggunakan instrumen yang terstandarisasi dan berbasis data kayak gitu. Dan yang ketiga adalah analisis finansial, analisis biaya manfaat, audit kepatuhan dan pemetaan risiko. Nah, bagian ketiga ini belum diterapkan secara formal sesuai dengan rekomendasi teori yang sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah dari prioritas pengembangannya, meliputi penyusunan instrumen studi kelayakan, penerapan cost benefit analysis, penggunaan risk assessment matrix serta penguatan dokumentasi dan monitoring evaluasi agar pengambilan keputusan lebih objektif, terukur dan akuntabel. Oke, selanjutnya ada penentuan skala prioritas dan eliminasi program. Oke, jadi yang pertama ini ada mekanisme penentuan skala prioritas. Jadi proses penentuan skala prioritas di sekolah itu diawali dengan evaluasi program tahun sebelumnya untuk melihat program yang masih relevan dan perlu dilanjutkan. Nah, setelah itu setiap kepala urusan atau biasa disebut sebagai KAUR itu menyusun usulan program beserta kebutuhan anggaran sesuai bidang masing-masingnya. Jadi seluruh usulan itu dikondisikan dengan dana yang tersedia sehingga sekolah dapat menentukan program mana yang layak untuk diprioritaskan. Lalu yang kedua itu ada kriteria prioritas program. Jadi dalam menentukan prioritas program, sekolah itu menggunakan tingkat urgensi dan manfaat bagi peserta didik sebagai pertimbangan utama. Jadi program yang bersifat mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap proses pembelajaran itu dimasukkan ke dalam prioritas A dan diusulkan dalam RAPBS. Sementara itu program yang urgensinya lebih rendah itu ditempatkan pada prioritas B atau prioritas selanjutnya dan dapat dilaksanakan pada tahun ajaran berikutnya. Oke, boleh di next. Lalu yang ketiga, proses eliminasi program secara kolektif. Jadi apabila total kebutuhan anggaran itu melebihi dana yang tersedia, sekolah itu melakukan proses eliminasi atau penundaan program secara bersama-sama. Jadi keputusan ini tuh enggak dilakukan oleh satu pihak aja, tapi melalui musyawarah seluruh KAUR. Nah, dengan cara ini setiap bidang itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan, mempertimbangkan dan kebutuhan program sehingga keputusan yang diambil itu lebih transparan dan dapat diterima oleh semua pihak. Lalu yang keempat, kebutuhan peserta didik sebagai tolak ukur utama. Nah, dalam proses penentuan prioritas, kebutuhan peserta didik itu menjadi fokus utama sekolah. Jadi setiap program itu dianalisis berdasarkan urgensi dan manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta didik. Dan program yang memberikan dampak positif terhadap kegiatan belajar dan perkembangan peserta didik itu akan memperoleh prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program lainnya. Oke, boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada keselarasan program dengan visi misi sekolah. Nah, selain mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, sekolah itu juga memastikan bahwa setiap program yang diusulkan selaras dengan visi dan misi sekolah. Nah, selain itu dievaluasi sebelum program itu dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran dengan maka dari itu program yang dipilih itu enggak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek tapi juga mendukung arah perkembangan sekolah dalam jangka panjang. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada analisis kesesuaian teori. Nah, berdasarkan hasil analisis praktik yang sudah dilakukan di sekolah ini itu telah sesuai dengan teori perencanaan keuangan sekolah. Jadi sekolah itu sudah menerapkan tahapan identifikasi program, penyusunan prioritas, terus penyelesaian anggaran dengan dana yang tersedia. Jadi keterlibatan seluruh KAUR dalam pengambilan keputusan sekolah itu juga menunjukkan penerapan prinsip penganggaran partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Terakhir kesimpulannya adalah pengelolaan anggaran sekolah telah berjalan baik dan sesuai dengan prinsip manajemen keuangan pendidikan, mulai dari penyusunan RKS, RAPBS dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak sekolah. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi anggaran dilakukan secara rutin pula melalui ARKAS, RAB, dan LPG bulanan kepada yayasan. Nah, maka dari itu penentuan prioritas program didasarkan pada tingkat urgensinya, manfaat bagi peserta didiknya, serta kesesuaian dengan visi dan misi sekolah. Nah, tetapi tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya studi kelayakan berbasis data, terbatasnya analisis keuangan yang formal, dan rendahnya otonomi sekolah dalam pengembangan sumber pendanaan karena pengelolaan yang terpusat di yayasan. Demikian presentasi dari kelompok 2 yang kami dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.